Hai guys, selamat sore. Apa kabar semuanya? Sore hari ini di tempat gue sedang turun hujan guys. Dan itu terbilang awet banget soalnya hujannya dari tadi siang sampai jam sekarang masih gede hujannya. Gak berhenti-berhenti, aduh, padahal lagi mau malam mingguan. Tapi ya udahlah, semoga nanti segera reda hujannya ya. Dan sambil nunggu hujan reda, gue pengen ngobrol lagi sama kalian, sharing pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini gue punya pengalaman guys, yang agak berani gitu. Karena kali ini gue berhasil dapetin salah seorang cowok petani muda. Waduh, petani suka juga ya Kim. Mungkin yang namanya emang pelik ya, kadang tidak mengenal tempat, waktu, dan karakter dari orang tersebut. Jadi gue kadang suka tiba-tiba aja punya feel dan rasa penasaran sama orang. Gimana ceritanya? Mari kita mulai. Hari itu gue rencananya mau nemenin temen gue panen di sebuah tempat yang bisa dibilang pedesaan. Dan seperti biasanya ketika panen itu suka rame, banyak orang dan juga banyak aktivitas di sana. Pas tiba di sana, suasana masih sepi, masih belum banyak padi yang diangkut dari sawah. Jadi akhirnya gue putusin buat main handphone sambil duduk, sambil lihat sekitar suasana pedesaan. Beberapa jam kemudian menunggu, akhirnya tibalah beberapa orang yang ngangkut padi dari sawah ke tempat tersebut untuk nantinya dilakukan yang namanya penghitungan, alias ditimbang-timbang gitu deh pokoknya. Jadi gue bantu-bantu kayak nimbangin padinya sambil masukin ke dalam karung dan segala macam. Pokoknya gue bantuin sebisa gue deh waktu hari itu. Pas gue lihat sih yang angkut-angkut padinya ini ya memang udah usia-usia gak muda lagi ya. Jadi yang gak ada yang menurut gue tuh gak ada yang menarik gitu. Cuman ya udahlah gitu. Karena emang seusia gitu mah kalau dapet yang good looking juga udah seneng biasanya. Tapi sudah 4 orang belum ada juga yang mencuri perhatian gue. Ketika orang keempat ini kelar, datanglah orang kelima. Dan ketika datang, karena waktu itu dia memakai pakaian tertutup kayak ninja, you know lah, seorang petani pasti pakaiannya tebal panjang, celana panjang, baju panjang, pakai muka ditutupin begitu. Dari pas datang sih gue lihat kayaknya nih orang entah cakep atau enggak, atau muda atau tua gitu, karena nggak kelihatan sama sekali. Terus dia taruh padi dan dia balik ke sawah, dan selang beberapa saat dia kembali lagi karena dia harus 2 kali bolak-balik ambil padi waktu itu. Setelah beres seperti biasa, padi ditaruh dan ditimbang dan ditumpahkan. Nah, setelah beres, dia itu mau break. Karena kalau misalnya setiap orang yang angkut tadi itu, setelah bagian dia selesai, ya dia langsung break. Langsung istirahat, ngopi, atau minum-minum gitulah. Dan dia buka penutup wajahnya. Oh my God, masih muda ternyata. Dan bisa dibilang ya, good looking, cakep, eksotis kulitnya. Terus juga dari badannya juga spare. Karena memang orang suka angkut-angkut barang-barang besar dan berat kali ya. Jadi ke badannya pun juga keren. Kok gue langsung ping gitu, langsung teralihkan dengan fisik dia yang good looking. Wah, bisa gue ajak ngobrol nih. Dari sana gue timbul rasa semangat untuk ngedeketin dia. Jadi gue ada alasan buat nemenin dia sambil ngopi. Sementara orang yang ke-6 dan seterusnya belum datang, jadi ya udahlah, gue akhirnya ngobrol-ngobrol sama dia. Gue deketin sambil bawa kopi dan dia sedang ngerokok sambil ngopi. Dan gue ngobrol deh, gue sambil basa-basi. Wah, gimana nih tadi gitu kan di sawah? Biasa, ya gitulah, panas katanya. Lumayan sih hari ini, capek, dapat banyak. Ya gue sih bingung ya untuk memulai obrolan sama seorang petani itu enaknya gimana gitu. Ya udah aja, gue ngalir aja gitu, gue basa-basi yang standar dulu gitu. Dan setelah timbul sebuah keakraban dan saling interaksi, ya udah langsung gue jurus ke arah
pribadinya. Gue sampai tanya-tanya, masih single nggak, atau udah punya bini, atau misalnya udah punya anak, atau udah duda gitu kan. Itulah pertanyaan yang permulaan gue ketika berkenalan kalau udah timbul yang namanya keakraban. Dan dia bilang kalau dia itu adalah single. Wah, mantap deh, masih muda, single, keren, eksotis. Aduh, pokoknya itu udah bener-bener dapet kayak sesuatu yang celing di sebuah pedesaan deh. Gue nggak mau ngelewatin gini aja. Kira-kira gimana ya caranya supaya gue itu sama dia nggak berlalu gitu aja gitu loh. Gue pengen lebih dari sekedar ini. Gimana ya kira-kira ya gitu. Gue mikir-mikir gitu kan. Pas waktu itu gue ke temen gue bilang kalau gue mau ngedeketin ini cowok gitu kan. Jadi gue izin sebentar, siapa tahu ada kesempatan dan momen yang pas. Dan temen gue ngeiyahin. So, gue waktu itu lepas dari yang namanya bantu-bantu sebentar ya. Ketika obrolan sudah lumayan seru dan udah akrab dan gue udah nanya ke hal-hal yang lebih pribadi, gue punya ide yang waktu itu gue pikir coba aja dulu deh, kali aja mungkin dia mau atau enggaknya terserah nanti. Gue bilang gini ke dia, pengen deh rasanya lihat sawah di sini kayak gimana suasananya gitu kan, soalnya kan gue bukan orang sini gitu. Kalau misalnya mau ke sawah lagi ikutlah kali-kali gitu kan, apalagi sekarang ini pasti rame lagi panen, gimana mau nggak kesana lagi. Pas gue bilang kayak gitu dia nggak nolak, dia malah mengiyakan. Ya udah yuk sekalian katanya, soalnya saya juga mau ngambil jaket yang ketinggalan di gubuk katanya gitu. Wow, di gubuk mantap deh. Ya udah deh kalau gitu sekalian aja yuk ikut katanya. Akhirnya gue pun berangkat menuju ke sawah itu dibonceng sama dia. Karena setiap yang ngambil tadi itu selalu menggunakan motor ya guys, walaupun lewat galangan sawah yang jalan sempit kayak gitu kan, karena nggak mungkin manual. Walaupun pakai motor, bukan motor yang keren juga, tapi yang udah sangat jadul dan bisa dipakai buat angkut-angkut padi gitu. Buset deh ketika dibonceng itu aromanya. Lo bayangin aja deh aroma laki-laki yang kena panas, kena keringetan gitu kan. Cuma is oke lah buat gue sih, soalnya gue juga suka aroma-aroma yang kayak gitu. Cara gue pun juga sama, kadang-kadang aroma badan gue pun suka kayak gitu kalau misalnya keringetan kayak gitu dan kepanasan kayak gitu. Ternyata nih ya guys, dari tempat padi itu ke sawah itu lumayan jauh juga. Dan ini hebat banget berarti ya orang-orang yang ngambil padi ini. Udah jauh, terus mesti diangkut lewat motor yang udah jadul. Mereka bener-bener lelaki tangguh banget ya kalau kayak gini caranya gitu kan. Dia nunjukin tuh sawah yang temen kamu tadi panen katanya. Oh di sana, tapi gubuk yang dia maksud bukan dekat sawah itu, tapi agak belok ke kiri. Dan dekat gubuk itu ada kayak semacam air gitu loh guys, kayak selokan kecil tapi airnya agak ngalir sedikit. Jadi gue diajak ke sana. Terus pas tiba depan gubuk itu gue langsung banyak nanya dong. Oh jadi ini gubuk sebagai base camp ya Kang gitu. Iya Kang katanya. Jadi di sini suka naruh barang, kalau misalnya ada panen gitu kan. Jadi naruh jaket, naruh celana, ataupun naruh hal benda-benda lainnya gitu kan. Ayo Kang mari kan. Ajak ke gubuk itu. Suasana gubuknya itu jadi kayak setengah rumah gitu loh guys. Di luarnya ada tempat duduknya kayak buat ngadem, dan juga ada kayak ruangan kecil yang tertutup di dalamnya, jadi dibagi dua gitu. Dan depannya itu selokan kecil juga, selokan kecil tapi kayaknya bisa buat dipakai buat cuci muka dan mungkin bersih-bersih yang lainnya juga kayaknya bisa di sini deh. Waktu itu gue duduk di luar karena gue kan nggak mungkin juga masuk ke dalam, nggak enak karena dia nggak ngajakin juga. Pengennya sih diajakin cuman ya udah di luar dulu aja. Dia masuk ke dalam gitu ya, pas ke dalam gue kira lagi ngambil jaketnya, tapi ternyata dia keluar lagi dan dalam keadaan shirtless. Wow, dan dia bilang bentar ya Kang, mau bersih-bersih dulu nih. Pas dia keluar dari dalam itu, dia hanya keluar tanpa menggunakan ini, cuma pakai kolor doang gitu kan, dan dia nyemplung ke selokan yang di depan gubuk itu, dan dia bersih-bersih di sana kayak setengah hampir mandi. Di sana gue traveling banget guys. Gue langsung ngomong aja ke dia, wah enak nih kayaknya kalau ikutan sini adem katanya, daripada di sana panas katanya gitu. Wah gimana ya gitu, apa gue ikutan aja kali ya. Nah
waktu itu karena emang suasana juga agak sepi di sana gitu. Ya udah deh, kayaknya seru kalau gue ikutan pura-pura cuci apa gitu ya. Pas gue lagi buka ini dan mau nyemplung ke sana gitu ya, dia malah buka kolornya. Jadi dia hanya mengenakan waktu siang hari itu ya. Sumpah pikiran gue nih guys, traveling banget ngelihat keadaan kayak gitu. Ya maklum lah ya, kalau cowok lain kayak gue kan gimana nggak tergiur sih lihat pemandangan kayak gitu di depan mata juga. Aduh, dia lempar tuh kolornya ke bubuk yang tadi gue bilang ada kayak semacam tempat duduk itu, dan gue nyamperin dia dan gue nyemplung. Tapi gue nggak full ya, pas sama-sama nyemplung di selokan itu ya udah dia bersih-bersih, gue pun pura-pura cuci muka dan ambil mata gue kemana-mana. Bodinya itu loh keren banget, six pack, seterek dan juga eksotis. Jadi waktu siang hari itu gue bener-bener dibuat traveling banget ngelihat pemandangan kayak gitu. Pas kita lagi sama-sama bersih-bersih itu, mata gue tuh fokus ke titik itunya guys. Dan waktu siang hari itu sih gue nggak banyak basa-basi ya ketika ngelihat keadaan kayak gitu, suasana sepi dan juga gue nggak mau sampai kelewatan gitu aja gitu kan. Momen kayak gitu kan langka biasanya, apalagi tempat kayak gitu kan. Ya udah aja gue langsung bilang ke dia, ini mau untung-untungan, mau dia seneng ataupun enggak ya terserah deh, yang penting gue udah berani untuk ngomong ke hal sana gitu. Dan gue bilang gini aja sih, wow itunya lumayan tuh gitu kan, sambil ketawa nih ya awalnya. Terus dia cuma senyum sambil menatap kayak yang malu-malu gitu pas gue puji gitu kan. Awalnya sih gitu guys. Terus gue pancing-pancing lagi, kayaknya tuh bahagia tuh ceweknya ya, misalnya kalau gituan. Nah dari sana dia mulai ngomongin masalah itu. Ketika gue bilang kayak gitu, jadi seolah kayak pancingan spontanitas aja gitu guys. Jadinya tuh obrolan makin seru aja siang hari itu, dan gue makin traveling aja ketika dia nyeritain pengalamannya gitu. Padahal itu sambil bersih-bersih loh guys. Dan setelah gitu gue langsung makin berani lagi nih. Gue bilang aja, wah jadi penasaran kayak gimana sih sebenarnya realnya gitu kan. Ini pas gue pancing-pancing kayak gitu mungkin dia agak ngeh kali ya. Tiba-tiba dia bilang, emangnya suka ya katanya gitu. Ya udah gue bilang aja ke dia dengan spontan juga, suka gitu kan. Dia langsung ngakak ketawa. Udah gitu udah ngakak, dia langsung buru-buru udahan. Ya udah deh kayaknya nggak ada something, dia cuma ketawa doang. Dia masuk ke dalam gubuk, dan waktu itu dia duluan ya, sementara gue pun juga karena dia udah nggak ada di sana, gue nyusul dia. Gue samperin dia yang ke ruangan gubuk yang tertutup itu. Gue masuk, dia walaupun agak sempit gitu, dan pas ketika masuk dia lagi full, bener-bener tanpa sehelai kain pun gitu maksudnya. Ya udah aja, ketika melihat keadaan kayak gitu gue langsung bener-bener beranikan diri, karena tadi udah ada pemanasan dengan obrolan yang ke arah sana. Kayaknya dia juga tipikal yang bisa deh gitu. Pas gue masuk, gue langsung bilang ke dia, wow mantep ya. Dia langsung balikan muka, karena gue kan dari belakang posisinya ya, udah balikan muka kayak gitu. Dia diem aja, ngelihat dia yang diem aja nggak ngapa-ngapain, nggak respon negatif. Ya udah gue langsung lancarkan aksi waktu siang hari itu. Gue nggak mau berlama-lama, gue langsung memegang titik itunya. Dari sanalah dia mulai diam dan pasrah. Rasa penasaran yang tadi bergejolak itu akhirnya terpatahkan ketika melihat keadaan dia yang full seperti itu di dalam, dengan suasana yang agak gelap juga gitu kan. Apalagi dia ternyata orangnya diam aja. Ya udah lanjut deh, akhirnya kita bermain. Mungkin ini pengalaman awal buat dia kali ya. Ketika gue pertama beraksi pun dia agak-agak canggung, cuman di sana gue ngebuat suasana supaya semuanya tuh sama-sama enjoy. Jadi ketika waktu itu gue yang ngehandle. Bisa lu bayangin deh ya apa yang terjadi waktu
siang hari itu di dalam gubuk yang gelap berdua siang-siang gitu kan. Ya pokoknya mah mantep deh. Setelah beberapa saat akhirnya kelar juga, karena nggak terlalu lama juga sih ya, mungkin karena faktor hype-nya itu loh, karena faktor yang sama-sama suasana yang mendukung dan juga adrenalin yang tinggi, jadinya tuh kita mainnya nggak terlalu yang ribet dan to the point sih, jadinya tuh nggak terlalu lama juga ya. Akhirnya berhasil juga deh main sama dia, bener-bener berkesan banget di siang hari itu dengan suasana yang asri gitu kan. Pokoknya mah pengalaman yang tak terlupakan deh kayaknya. Setelah beres ya udah kita langsung buru-buru pakai baju lagi, dia pun juga sama. Terus gue keluar duluan karena baju gue di luar ya, dia pun keluar pakai jaket yang tadi ketinggalan itu. Setelah itu balik deh ke tempat tadi. Selama di perjalanan gue langsung bilang ke dia, nanya-nanya apakah ini first experience buat dia atau pernah sebelumnya, dan dia jujur kalau ini first experience buat dia sama cowok, jadi dia belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Gue makin penasaran juga sih sampai ke hal yang lebih dari ini. Pas ketika di jalan itu gue pintain kontaknya sih, biasa dia nggak punya WA, cuman punya nomor handphone aja, telepon dan SMS. Ya maklum kali ya, mungkin memang you know lah kalau misalnya uptown boy gitu ya istilahnya. Penting gue bisa komunikasi sama dia. Dan tibalah gue di tempat yang pertama kali waktu tempat tadi panen itu. So pas sampai sana kita duduk bentar sambil ngerokok dan dia masih liatin gitu ya, nggak langsung pulang. Kita jadi kayak berteman aja gitu, dia nggak gimana-gimana, dia kayak akrab aja walaupun ada something tadi di sana. Beberapa saat kemudian dia pamit, ya udah gue lanjutin bantu-bantu. Thank you banget guys, semoga kalian semua terhibur dengan cerita pengalaman gue di dunia pelangi ya. Thank you for watching, enjoy your life. Pokoknya mah tungguin video gue berikutnya pengalaman di dunia pelangi ya. See you next time and